Baik, kita mulai untuk presentasi final project pada malam ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, KIS 5, kelas EQDA, dengan mata kuliah Human Integrity System. Kami di sini mengambil satu permasalahan, yaitu perancangan troli galon ergonomis untuk mengurangi konsumsi energi dan kelelahan pada kantor. Ada apa aktivitas penting di kantor ya. Di sini kita ada beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Irza Mawardi, kemudian ada Kak Jihan Nazira, ada Bang Daniel Erik Natanael, Bang Fahri Saputra, dan Kak Ninggu Istrianti Ninggu. Di sini kami mengambil permasalahan pengangkatan pada galon secara manual. Biasanya aktivitas pergantian galon air sebesar atau sekitaran 19 liter lebih kurang 20 kilo sering dilakukan di area pantry dengan postur yang tidak nyaman. Jadi sini kami mengambil resiko tinggi, potensi cedera tulang belakang atau LBE dan bahu, kemudian kelelahan. Beban fisik yang besar dapat menyebabkan kelelahan otot secara cepat. Kemudian postur tubuh yang buruk, membungkuk secara ekstrim akibat posisi galon yang berada di lantai. Kemudian untuk rumusan masalah di sini kami mengambil 6 poin penting. Pertama, karakteristik antrometri pengguna aktivitas manual, kesesuaian dimensi galon dan area kerja, tingkat kelelahan atau fatigue, dan konsumsi energi selama aktivitas. Kemudian kami mengambil penerapan prinsip antropometri, faktor lingkungan kerja baik dari suara, cahaya, dan yang terakhir rekomendasi dari penelitian perbaikan desain kerja secara ilmiah. Next, untuk tujuan penelitian mungkin bisa disambung dengan Kak Jihan. Silakan Kak. Untuk tujuan penelitian, kita menganalisis tentang tingkat kelelahan, konsumsi energi, dan antropometri yang pengguna pantry. Dalam artian orang-orang kantor atau OB yang sering ganti galon. Untuk perancangannya, inovasi produk troli galon yang ergonomis untuk mengurangi beban angkat manual sehingga mengurangi kelelahan dan juga konsumsi energi yang ditinjau dari beban kerja fisik selama aktivitas pengangkutan dan pemindahan galon. Nanti setelah itu direkomendasikan memberi solusi perbaikan eh, tentang alat solusi rekomendasi alat yang mengurangi kelelahan dari aktivitas eh, pengangkatan galon ini dan juga menimbang tentang lingkungan kerja, tata letak dan pencahayaan untuk kesehatan dan keselamatan. Next. Landasan teori yang kita pakai, yang pertama itu manual material handling atau MMH, aktivitas memindahkan beban secara manual yang melibatkan mengangkat, membawa, mendorong, dan menarik. Beban di sini adalah galon yang dimana beratnya dari 18 sampai 20 kilogram, galon yang gede, dengan postur membungkuk memberikan tekanan besar pada daerah punggung bawah. Next. Untuk antropometrinya, kita menggunakan tubuh manusia. Data dimensi diambil agar desain produk sesuai dengan kemampuan pengguna. Antropometri statis untuk ukuran tubuh saat tidak bergerak, dinamis jangkauan saat melakukan aktivitas, dan data persentil yang kita pakai P5, P50, dan P95 yang digunakan untuk mengakomodasi variasi ukuran tubuh. Next.
Untuk ini akan dilanjutkan oleh Bang Daniel. Baik, selanjutnya adalah fatigue and energy consumption. Di sini kita mm, melakukan observasi terhadap heart rate monitoring, resting HR, working HR, dan recovery HR digunakan untuk melihat nilai stres fisik kardiovaskular. Selanjutnya dari MET atau Metabolic Equivalent Method atau metode klasifikasi beban kerja fisik dari ringan hingga berat berdasarkan konsumsi energi metabolik. Yang terakhir adalah Well-being Survey, pengukuran subjektif kesejahteraan psikologis dan fisik menggunakan SOFI dan FAS. Selanjutnya adalah alur pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan dari tahap pertama yaitu identifikasi masalah dan studi pusaka. Kedua, mengumpulkan data yang berupa data antropometri dan HR questionnaire. Yang ketiga, analisis data dan perancangan desain. Yang tahap keempat, evaluasi desain dan kesimpulan. Selanjutnya, nah pada slide ini merupakan data antropometri tubuh dari 5 responden. Berikut ditampilkan bahwa tinggi badan rata-ratanya 167, tinggi bahu 135,3 cm, tinggi siku 104,4 cm, tinggi lutut 80,8, dan yang terakhir jangkauan tangan 20,7 dengan data pendukung seperti persentil 5, persentil 50, dan persentil 95 seperti pada tabel yang telah ditampilkan. Selanjutnya, dari analisis persentil dan case design. Tinggi siku yang digunakan adalah rentang 86 sampai 123 cm, mengacu pada P5 sampai P95 titik siku untuk menghindari postur tubuh yang membungkuk saat mendorong. Kemudian, tinggi galon maksimal 63 cm, mengacu pada persentil 5 tinggi lutut agar akses pengambilan galon tidak memerlukan pembungkukan yang ekstrim. Selanjutnya, lebar troli. Kami mendapatkan perhitungan di angka minimal 60 cm, mempertimbangkan pada persentil 95, lebar bahu merupakan 57 cm, ditambah clearance aman untuk manuver. Selanjutnya, nah berikut adalah hasil analisis beban kerja dan fatigue-nya. Dari skor kuesioner well-being, rata-rata kelelahan fisik item 15 di angka 2,12 per 5, energi setelah kerja item 14 2,28 per 5, perasaan stres pada item nomor 9 2,44 per 5. Total skor well-being adalah 47,6, menunjukkan tingkat kesejahteraan kategori sedang. Responden mengalami penurunan energi yang signifikan dan kelelahan fisik nyata setelah aktivitas pengangkatan galon manual. Untuk selanjutnya adalah analisis MET yang akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk Mbak Kristianti. Dipersilakan. Baik, selanjutnya analisa konsumsi energi. Di sini ada data pria dan wanita untuk heart rate-nya untuk pria 113 sampai 115. Ini termasuk dalam klasifikasi moderate heavy labor. Nilai match-nya 3,8 sampai 5,7. Kemudian untuk wanita 105 sampai 119. Ini termasuk heavy labor, moderately heavy labor. Nilainya 3,8 sampai 5,7. Aktivitas pengangkatan galon manual tergolong moderately heavy labor. Ini setara dengan pekerjaan konstruksi ringan atau pelayan kebersihan berat yang menguras cadangan oksigen otot. Selanjutnya, kemudian evaluasi lingkungan kerja, TWA, dan LUX untuk analisa kebisingan. Ini hasilnya di 4,4,7 desibel, masih termasuk dalam kategori aman. Kemudian untuk analisis pencahayaan, untuk area meja makan 30 lux, area pantry 27, area dispenser 26, dan rata-ratanya 27,7. Statusnya rendah, perlu penambahan daya lampu karena standar kerja minimal 100 sampai 200 lux. Selanjutnya, untuk solusi dari desain troli ergonomis,
Troli didesain inklusif untuk mengakomodasi pria dan wanita P5 sampai P95 dengan tinggi pegangan adjustable 86 sampai 123 cm untuk mencegah bungkuk. Kemudian platform galon dekat pusat massa tubuh kurang lebih 27 cm untuk mengurangi beban punggung. Kemudian material rangka baja ringan dengan hydraulic lift system untuk bantu angkat vertikal. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bang Fahri. Kepada Bang Fahri dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Room. Baiklah, sini saya akan menjelaskan mengenai tata letak pantry sebelum perbaikan, yang dimana kita sudah mendesain untuk 3D modelingnya. Sini terkait analisanya, dispenser diletakkan di dekat jendela dengan jalur distribusi yang sempit. Jalur terhalang oleh kaki meja dan kursi, dan juga kurangnya ruang manuver bagi troli saat berbelok, risiko benturan dengan pengguna ruangan tinggi, di sini kita bisa melihat setelah kita temukan masalahnya pada layout sebelumnya, maka kita dapat mendesain ulang untuk perbaikannya. Di sini terdapat 3D modelingnya telah kita siapkan. Usulan perbaikan layoutnya, dispenser dipindahkan ke area dekat wastafel, terciptanya jalur distribusi yang luas dan juga linear. Ruang tengah lebih lapang tanpa hambatan furnitur, memisahkan alur aktivitas makan dan alur distribusi galon. Lalu untuk validitas dan reliabilitas data, di sini dapat 3 skor ya. Yang pertama itu well-being, SOFI, dan FAST. Di mana well-being itu mendapatkan skor sekitar 0,871, untuk SOFI sekitar 0,843, dan juga FAST di 0,754. Di mana statusnya bisa kita anggap tiga-tiganya handal. Baiklah, di sini kita dapat kesimpulan dari penelitian kita, yang dimana aktivitas manual pengangkatan galon saat ini berada di zona resiko MSD tinggi. Dengan klarifikasi MAT berat, rancangan troli adjustable sekitar 86 sampai 123 cm mampu mereduksi beban angkat hingga lebih dari 70% melalui bantuan mekanik. Redesain tata letak pantry meningkatkan efisiensi alur kerja dan menurunkan risiko kecelakaan kerja akibat ruang gerak sempit. Lalu untuk kualitas lingkungan, pencahayaan masih di bawah standar dan perlu intervensi teknis atau penambahan lampu. Saya rasa sekian dari presentasi yang dapat kelompok kami paparkan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Fakri dan rekan-rekan semua. Demikianlah presentasi dari kelompok IS 5 kelas EQDE. Saya akhiri dengan mengucapkan selamat malam dan sampai ketemu kembali di lain waktu.